Ya kita gitu lihat loh. nanti ini kalau si Trump maju, si JK ini banyak banyak ngomong nggak nih? Saya rasa nggak Hmm, berani ngomong lagi tuh. Sekarang iya. aja nggak banyak ngomong lagi dia, Pak. Sekarang aja udah jadi pendiam ya. Iya, Ya udah sejak jadi sejak Turbodora. administrator. sejak Mendadak Haninya jadi pendiam ditembak, ya JK ya. Mendadak jadi pendiam ini ya. Iya, sejak kayak Haninya Retno aja. ditembak toh Pak. Karena Haninya iya. Iya, ditembak. semuanya, Pak. Saya Udah rasa dia udah takut banyak tuh. Si udah JK takut tuh ini. ya, Saya yakin JK takut. takut tuh ini. Dia nggak bersuara lagi, Pak Andi. Nggak pernah yang cuman bersuara Pak Jokowi sama nenek lampir, Retno. Dananya Hmm. banyak dari Qatar. Ya dia Nah, mikir ini toh Pak sebenarnya SK. Qatar kan pernah infokan, Ah, usir semua pemimpin-pemimpin Hamas, nggak boleh lagi ada di Qatar kalau lu nggak ngikutin ini. Nah, Amerika kalau kayak si Trump pinter, lu Qatar seperti ini, usir itu mereka. Kalau enggak, lu negara lu yang gua serang karena lu penyumbang, lu pensupporter teroris. Pak Teddy mau lanjut lagi Pak Teddy atau Ibu Dora? Eh, Ya Pak Paul, Ya Bu Dora silakan. iya Pak Paul, saya rasa eh, ini mengenai tentang Hamas ini saya rasa berakhir ini awal musim dingin dengan eh, pertengahan musim dingin. Ini terjebaknya Iran juga sudah kehabisan walaupun Israel dari pihak Israel sendiri sudah banyak yang eh, kehilangan tentara IDF-nya, sementara dari Hamas juga udah 3 kali lipat. Saya rasa itu saja yang mau saya apakan. Apakah itu akan ada kemungkinan Pak Paul pada Bisa awal aja. musim dingin? Sekarang kan Pada ketidakpastian semua ya. Bisa iya aja. benar. Benar. Ini nggak pasti semua sekarang ini. Kita nggak ngerti. Cuma yang jelas di Israel sendiri, ini kan ada pembunuh diri di Tel Aviv kan. Ya, Ya, ya ya. gitu doang. Nggak, cuma gitu saja. Karena dari sisi konsumsi makanan, persenjataan, militan daripada Hamas sendiri, itu kan sementara mereka kan sudah banyak kehilangan semua persediaan mereka, kekuatan mereka ya dibandingkan Israel. Makanya Mm-mm. saya bertanya, apakah ini akan berakhir sama seperti ada juga uh, bisa dimasukkan di dalam uh, diakonia yang Pak Paul katakan akan terjadi beberapa tahun ini akan terjadi damai ya. Bisa Nah, sekali. Justru yang justru gini. Sekarang ini kan dengan Hamas ini kan sudah makin habis. Ya tadi ya Pak benar, tadi udah jelaskan. Sebenarnya kan tujuannya iya, Hamas kan haus kekuasaan aja dia kan. iya benar, Iya kan. Jadi eh Fatah sendiri kan nyatanya kan yang di West Bank sendiri kan juga sudah terkendali. Yang mau iya, dibuat Israel kan seperti di West Bank iya betul. kan. Jadi saya kira tetap namanya perang itu ada batasnya lah. Jadi Makanya apakah seperti ini apa Hamas kan boleh, satu-satu. Kalau sudah deradikalisasi, demilitarisasi udah berhenti sendiri. iya makanya saya ingin bertanya sesuai dengan apologet dari Pak Paul ya. Iya, saya kira Ah, sudah. Saya kira sih. Cuman kalau masalahnya itu di musim dingin ini kita nggak tahu. Karena ya itu kan perkiraan kita. Masalahnya kan Hamas ini kan tidak peduli dengan rakyatnya. karena kepikiran saya karena Perang Dunia Pertama juga dan kedua itu uh, Eropa kalah yang sampai Austria juga menjadi netral karena kalah kan pada saat musim dingin, perang Pada musim musim. dingin. Ya, Iya. tetapi maksudnya Nah, di kita nggak situ tahu dari karena perjalanan sejarah itu karena Pak Paul. karena para pejabatnya kan kasihan sama anak buahnya. Kalau Hamas kan enggak, beda. Makanya Hitler kan bilang kalau saja prajuritku ini agamanya Islam, ya pasti kita berhasil menguasai dunia karena apa kejem. Iya, iya, Makanya Hitler itu pengen supaya prajuritnya itu Islam. Dia senang sekali sama orang Islam Hitler ini. Ya. iya. Nah, itu kan yang sahabatnya orang-orang Islam Hamas itu. Hamas Tapi kan kan mereka mengadopsi doktrinnya Hitler terpojok untuk pada musim untuk dingin juga menghancurkan Pak Paul. Israel. Masalahnya kan orang-orang Islam ini mana ada kasihannya sama prajuritnya dia.
nggak ada. Ya tadi kan si Om Mutobo ada bilang jelas kan, bagus sekali tadi. Ya kan, Iya. di saat nanti sudah terpojok militer, militer itu kan berhitung, dia kan nggak goblok, militer yang waras ya, kita cerita yang waras nih. Iya. Israel, Iran ini masih waras. Nggak bakal mau, dia begitu disuruh perang, dipaksa perang sama Khamenei, Khamenei-nya digulingkan. Sama ya, sama Soekarno, Soeharto, sama Gus Dur. Ya zaman itu nggak mau militernya. Ya kan, makanya militer dulu kan nggak mau belain Gus Dur. Dikudeta sama militer kan, si Gus Dur ini. Dia udah tahu udah di atas kertas sudah kalah. Ya, ngapain udah nyerah aja kamu. Nah, militer Indonesia kenapa nggak berani sama Israel? Di atas kertas sudah kalah. Jangankan sama Israel, sama Singapura aja belum tentu berani kok militer Indonesia. Ya kan, di atas kertas sudah kalah. Ya kan, kalau maju perang, peralatannya walaupun jumlahnya banyak, peralatannya tua semua. Nah, sekarang Iya. kalau dibalik, apakah Hamas akan selesai? Belum tentu. Karena apa? Bisa jadi, tapi belum tentu. Karena apa? Karena kejam sekali Hamas ini, nggak peduli dengan rakyatnya, jadi nggak peduli kok. Soekarno masih peduli sama rakyatnya, dia korban buat rakyatnya, iya kan? Ya kan, Sebenarnya gampang hancur nggak sekali apa-apa, sih, yang penting rakyat Pak jangan jadi Paul. korban, iya kan? Sebenarnya itu Pak Paul, Ya, perang berhenti itu sebenarnya gampang sekali. Yang penting motivasi Hamas itu punya itikat baik nggak, bahwa nggak ada. dia benar-benar punya motivasi untuk ya udah mengakui kesalahan selama ini. Gua ini memang motivasinya mau menyelenyapkan Israel, ya mau menyerang mulu Israel. Nah kalau dia motivasinya, oke, gue sekarang caranya udah seperti kayak Fatah aja deh, cara diplomasi, cara jalan baik, damai, kan hidupnya enak di apa? Di West Bank, Di West Bank, kaya-kaya, orang West Bank tepi kaya barat, raya. kaya-kaya, hidup sejahtera, ya kan? Hmm. Nah, jadi enak begitu. Nah, makanya ini kan dibilang sama si siapa siapa ketua Fatah itu si Mahfud Abbas. Nah, dia bilang ini teroris si Hamas ini, ya. Jelas, Jadi udah tegas kok, iya, ini Hamas bukan, kelompok iya. teroris begitu. Kan dia kan selama ini kan dia tahu rakyat Gaza kan selama sebelum si Hamas menguasai kan memang kan PLO kan di bawah dia kan, setelah Yasser Arafat dia yang mimpin kan. Damai kok, kita nggak sampai perang gede-gedean, ya paling perang ya kecil-kecil lah begitu ya. Ya Nah, nggak percikan-percikan sampai itu. nggak, ya percikan aja, nggak sampai sebesar ini begitu. Nah ini gila-gilaan dia merasa begitu kan, ya lu juga usah salahin. Nah dia juga mungkin tertawa aja, lu lah rasain lu rakyat Gaza, mau aja lu dibodohin sama Hamas dengan iming-iming uang $100 tiap bulan, bantuan Qatar, ya bantuan Iran, sehingga pemilu lu menang. Akhirnya lu sekarang diintimidasi, nggak bisa apa-apa, mesti ngikuti skenario nya si Hamas sama si Khamenei, mesti perang mulu. Akhirnya beginilah lu sengsara mati, orang-orang kesayangan lu nangis deh, udah nggak bisa kembali lagi begitu kan. Nah jadi sebenarnya tinggal itikat baik. Kalau dia punya itikat si Hamas ini, gue mau cara yang baik-baik, damai, demokrasi. Kalau gue terpimpin, ya udah, gue cara itu, gue berhentiin udah, nggak usah tanpa bantuan si siapa namanya, bantuan si Iran pun, ya udah nggak ada problem. Salah gue juga kalau gue dibantu orang alat perangnya ecek-ecek kayak begitu, ya gimana mau menang sama Israel, ya pesawat aja nggak ada, bandara lu nggak ada untuk pesawat-pesawat tempur lu begitu ya, yang nggak bisa begitu ya. Nah jadi lu cuman mampu apa naik apa tuh kemarin waktu dia nyerang itu tuh yang parasut itu tuh, Iya, yang pakai parasut itu ya. Glider, apa tuh glider. ya itu. Nah itu apa namanya, bisa kemampuan lu cuman segitu doang nyusupnya begitu ya, nggak mungkin. Nah dia mesti sadar diri, tapi ya susah karena ya justru kesempatan dia ngumpulin duit banyak ya. Kalau dia nggak pakai cara begini, dia pejabat-pejabatnya si Hamas, Khalid Masal, Yahya Sinwar, si siapa kemarin Hanie, yang nggak hidup mewah, ya nggak istri banyak ya. Nah justru dengan cara begini dia dapat jualannya skenario perang. Nah makanya itu jadi problem buat dia. Kalau ini dikontrol wilayahnya di apa tuh koridor Philadelphia dan apa tuh tadi satu lagi Zerazim atau apa itu, antara Gaza dan
Gaza Utara dan Selatan, dan perbatasan Rafah itu jadi ada pengontrol tentara Israel. Nah, keluar masuk orang di situ supaya mengontrol jangan sampai ada penyeludupan senjata yang selama ini dibuat terowongan-terowongan itu ya. Nah, jadi untuk sebagai lalu lintas apa sih mengirimkan alat-alat perang di situ begitu. Nah, jadi Pak SK, ya. Tapi Pak SK dipikir niat lagi ya, baik itu, kita nih baru 2 niat baik bulan. itu tentunya Sebentar Bu Dora, sebentar. Ini Pak Andi dulu. Kenapa Pak Andi? Ya, kalau menurut pikiran saya ini nggak mungkin berhenti secepatnya. Soalnya kita pikir dalam 2 bulan, kira-kira 2 bulan atau 3 bulan baru ketahuan 6 mayat. Jadi kalau dia punya 120, 6 mayat Itu yang ketahuan. Bulan, berarti ya mesti berapa bulan Ya, baru itu habis. yang ketahuan. Mungkin tanggal separuh juga kita nggak tahu. Maksudnya yang dirilis Pak. Ya. Jadi rilis 6 mayat dalam waktu 2 bulan deh. Jadi kalau 120 masih berapa bulan kita mesti nunggu kan gitu. Jadi masih sekarang sebenarnya Pak bisa tercapai. Pak Andi. Sebenarnya begini Pak Andi, bisa tercapai ceasefire-nya itu kalau Hamas itu ditekan oleh Qatar, ditekan oleh Mesir, ya. Jadi termasuk negara-negara oke. Udah dong lu damai, ngapain? Ya udah nggak apa-apa, dikontrol aja persenjataan. Ngapain lu ngimpor-ngimpor senjata Iran lagi? Yang ada lu pasti ribut lagi, perang lagi, akan begini lagi begitu. Nah, mestinya itu di stop. Tetapi kita nggak tahu nih, si Qatar ini kan main 2 kaki. Kadang-kadang dia kan banyak itu mensupport grup-grup teroris yang besutannya Iwanul Muslimin, termasuk ISIS, Al-Qaeda, semua itu kan dana-dananya banyak dari Qatar. Ya, Nah, ini sebenarnya Qatar kan pernah infokan, usir semua pemimpin-pemimpin Hamas, nggak boleh lagi ada di Qatar kalau lu nggak ngikutin ini. Nah, Amerika kalau kayak si Trump pinter, lu Qatar seperti ini, usir itu mereka. Kalau enggak, lu negara lu yang gua serang karena lu penyumbang, lu pensupporter teroris begitu. Kalau enggak, lu gua hancurin nih negara nih. Lu kan cuma negara kecil begitu ya. Tetapi lu support kepada teroris, termasuk di situ Al Jazeera yang selalu beritanya ya pro kepada yang model-model teroris begitu ya, yang radikal-radikal begitu. Lu mau damai nggak nih gitu kan? Kalau si Trump pasti pikirannya simple, gampang jalan ininya. Qatar itu gampang ngikutin, termasuk kayak si Arab Saudi pun yang ngikutin, bikin diplomasi hubungan diplomatik, akhirnya kan jalan buka hubungan diplomatik. Dan sekarang ternyata kan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania jauh lebih maju ya dibanding negara-negara yang ngikutin si Sia ini, yang si pro si Iran ini, hancur lebur semua kan negaranya semua ya, lulu lantak semua ya, rakyatnya sengsara ya, cuman pemimpin-pemimpinnya aja segelintir yang hidupnya enak, rakyatnya yang menderita begitu loh. Nah, itu sebenarnya kalau mesti Islam ditekan begitu. Ya itu kalau Islam pinter Pak SK. Islam kan geblak semua. Maksudnya sekarang gini, seperti logikanya kita ini main poker. Kita tahu dia kartunya kurang bagus main poker. Masa suruh give up dia mau? Mungkin mau, dia tetap kartu saya bagus. Bukan. Maksudnya gini, kalau Qatar ditekan seperti kayak Trump misalnya tekan, lu usir. Kalau dia diusir dari Qatar, yang jadi selama ini sponsor mereka, banyak bohir-bohir yang bikin meeting di situ, memberikan sumbangan ya kepada si ini ya berapa triliun. Nah, mereka kalau paling diterima paling di negara Yaman ya, di Sudan, mungkin Malaysia, Indonesia pun juga nggak berani ya, dianggap jadi apa protektor terhadap para grup teroris. Si itu aja nggak mau, cuman ngomong-ngomong aja. Si siapa Turki itu Erdogan ya, Erdogan aja takut begitu, dicap dia sebagai negara memproteksi orang-orang grup-grup teroris begitu. Nah, mati kutu dia kalau udah di Sudan Pak, nggak ada lagi bantuan ya. Dia bisa apa? Mati tuh langsung. Mestinya si Biden itu kalau model kayak Trump, saya rasa akan pinter, mestinya menekan seperti itu begitu. Ya kita lihat nanti ini kalau si Trump maju, si JK ini banyak ngomong nggak nih? Saya rasa nggak berani ngomong lagi tuh.
Sekarang aja nggak banyak ngomong lagi dia, Pak. Sekarang aja udah jadi pendiam ya. Iya. Ya, sejak Mendadak jadi pendiam ditembak. ya JK ya. Mendadak jadi pendiam ini ya. Ya, Hania ditembak toh, Pak. Karena iya. semuanya, Pak. Saya rasa dia Udah takut banyak tuh. Si JK takut loh ini. Saya yakin takut. JK takut loh ini. Dia nggak bersuara lagi, Pak Andi. Nggak pernah, yang cuman bersuara Pak Jokowi sama nenek lampir, Retno. Enggak, kalau si JK, dia nggak bisa apa-apa sama Prabowo, Pak. Nggak bisa Iya, nyetir. Betul. Nah, dulu Jokowi dia masih bisa setir tahun pertama, tahun kedua udah ketahuan belangnya. Dia udah pusing juga, nggak bisa setir. Ya, makanya waktu SBY karena dia wapres, dia masih bisa nyetir. Nah, dia juga waktu zaman Jokowi karena wapres masih bisa nyetir. Tapi udah tahun kedua setelah digantikan ya udah nggak bisa apa-apa. Nah, sekarang ya paling lewat cara-cara begini supaya dapat simpati dari muslim-muslim, terutama yang radikal. Oh, aku ini support terhadap Hamas, ya kan? Aku support terhadap Taliban, ya kan? Cuman begitu gitu, ya. Tapi kan ketahuan belangnya, ya. Dan sekarang ya udah nggak ada apa-apanya lagi itu, ya. Cuman bisa Pak SK, itu Pak SK, aja. saya rasa Aja dia. Pak SK, saya rasa Iya. Qatar ini memegang berkaki dua, memegang Hamas juga, karena kan antara Qatar dengan Emirat Arab itu abang beradik itu kan perang Udah dingin. pasti. Iya, perang itu kan udah jadi dia diboykot memegang ini dulu sama Arab Saudi CS si Iya. Qatar itu sampai Iya, dihentikan benar. kan hubungan diplomatik karena dianggap negara Iya. ini penyumbang teroris. Karena itu Benar. Qatar itu dianggap membahayakan lu membangun kekuatan para militan terutama yang pro Iwanul Muslim, yang dari aliran Iwanul Muslimin, itu untuk menyerang juga negara-negara dalam negeri Arab Saudi untuk menggulingkan rajanya, termasuk juga di CS-nya Yordania, di Qatar, di Maroko, ya, di Uni Emirat Arab. Mereka ingin melakukan bom bunuh diri, begitu kan? Banyak juga terjadi bom bunuh diri waktu itu di Arab, begitu. Iya. Nah, mereka mau melakukan serangan. Nah, itu justru yang buat dulunya kan Qatar kan ya termasuk grupnya si Arab Saudi, tapi akhirnya dilihat diboykot kan. Wah, kamu ini nggak benar nih hubungan diplomatik. Akhirnya baru sekarang mulai dibuka lagi, kan sempat waktu itu dilarang tuh, nggak dikasih lagi barang diekspor ke mereka, ya. Penerbangannya juga diberhentikan, begitu. Nah, akhirnya semenjak itu si Arab Saudi CS juga akhirnya melirik, wah, saya benar nih, mesti bangun hubungan diplomatik dengan Israel, kalau enggak bahaya juga kita ini sama si Iran ini. Iran ini udah banyak proksi-proksinya yang modelnya ya itu mereka mempersenjatai, tapi Irannya nggak ikut perang, tapi mereka lewat gerilya, ya, jadi bom bunuh diri lah, yang ngebangun teror lah, segala macam. Nah, itu yang ditakutin, makanya dipakailah Israel supaya jaga stabilitator di Timur Tengah itu, ya, sehingga seperti kayak Hamas ini, ya, si grupnya Arab Saudi, mereka malah sebenarnya senang begitu, ya. Nah, ini minimal proksinya Iran semakin lemah kekuatannya, ya, termasuk si Hizbullah kan, begitu. Karena dia takut juga kalau Iran suruh serang Arab Saudi, suruh serang ke ke Yordan, itu pada ngikut semua itu. Ya, kalau nggak dapat senjata lagi mereka, bahkan bisa-bisa dibunuh mereka sama si grupnya si Khamenei, gitu.